Oke, di video selanjutnya kita akan membahas tentang WordPress-nya dulu. Dasar-dasar WordPress-nya dulu. Pertama, Adi login langsung ke websitenya. Caranya di websitenya apa ya kemarin? Misalkan yang kasep.id/wp-admin atau /admin aja bisa. Oke, Samang lupa, akan coba login dulu untuk latihan nanti di domainnya yang Amang bilang. Coba cek yang kasep. Yang ini ya, Hardian ya. Oke. Jadi nanti tinggal masuk ke adminnya /admin. Akan login dari sini belajar.sekasep.id. Ini sama aja, setelah login nanti akan masuk seperti ini ke dashboardnya. Nah, Amang jelaskan dulu bagian-bagian yang ini. Dashboard ini adalah halaman utama. Di sini biasanya berisikan informasi panduan-panduan. Di sini ada panduan, tapi ini bisa dihapus atau dihilangkan. Kemudian ada di sini ada statistik lah nantinya. Terus dua komponen fungsi utama dari WordPress itu ada dua, yaitu sebagai halaman atau website seperti itu, dan yang keduanya post atau seperti berita itu, jadi informasi yang berulang itu seperti berita, seperti upload blog gitu. Itu fungsi utama dari WordPress sendiri. Nah, untuk blog atau post atau berita itu biasanya masuknya di post. Nah, di post ini, karena di post ini kita bisa mengkategorikan artikel-artikel atau berita-berita yang akan kita buat, dan sistemnya nanti ini akan berulang, bisa kita update. Kemudian komponen yang kedua atau fungsi yang kedua adalah page atau halaman. Halaman ini sifatnya statik untuk mendesain-desain. Misalkan halaman tentang kami itu kan sifatnya statik, jarang diupdate. Nah, itu kita masukkan ke page. Kemudian jadi itu dasarnya ya. Jadi kalau yang ini misalkan recent post ini berarti dia ini akan jadi statik. Oke, itu dua dasarnya, ada halaman, ada post. Ada halaman dan post. Kemudian di sini juga ada komen. Komen ini fungsinya nanti kalau ada post, orang ngepost, ngeblog gitu ya, nanti ada komentar, masukkan komentar. Nah, seperti ini, itu akan masuk nanti ke comments. Nah, di sini komen, ini komennya. Oke, itu komponen utama. Kemudian media ini untuk menyimpan gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar yang sudah kita upload atau mau yang kita uploadkan, gambar-gambarnya kita simpan di sini. Semua gambar disimpan di sini. Bisa gambar, bisa video maupun musik atau MP3 biasanya. Terus dari sekarang masuk ke pengaturan di WordPress itu biasanya ada 3. Pertama, pengaturan di sini, di setting ini. Kemudian ada yang namanya tema, dan ada yang namanya plugin. Tema itu untuk membuat sebuah tampilan. Biasanya itu dikhususkan untuk jika kalau misalkan ada orang lain yang udah buat nih sebuah desain, nah kita tinggal ambil, masukkan temanya ke sini, desainnya tinggal
kita masukkan ke sini, ke temanya ini, lalu nanti kita baru bisa edit tampilannya gitu. Dan itu yang kedua namanya plugin. Plugin itu software tambahan untuk WordPress-nya sendiri. Misalkan kita akan menambahkan WordPress itu kan fungsinya yang tadi kan cuma blog atau buat berita atau post seperti itu, dan menambahkan halaman. Nah, dengan plugin itu kita bisa lebih menambahkan fitur lagi. Misalkan kita akan buat jadi online shop itu berarti jadinya plugin atau software tambahan untuk websitenya sendiri. Oke, langkah pertama untuk menyeting sebuah WordPress, kita pilih dulu, masuk ke menu setting, pilih general. Di sini ada site title, pastikan kalau sudah benar. Ini site title, ada tagline, kemudian ada emailnya, ini bisa diganti atau enggak, atau dibiarkan saja. Kemudian format tanggal, siapa tahu nanti membuat post seperti ini, ada format tanggalnya. Nah, seperti ini, April 18 2020. Ini kita bisa ubah formatnya itu di sini, format tanggal dan format jamnya. Kemudian weekendnya, startnya apa, Sunday atau Monday. Biasanya ini sih udah standar, nanti bisa dibuat lagi ya. Kemudian di sini ada writing. Writing ini hampir tidak perlu, nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti, nggak perlu dibahas. Nah, kemudian ada reading. Reading ini untuk homepage displaynya ini halaman utama kan, homepage-nya. Klik my blog ini homepage-nya. Homepage-nya di sini kita bisa atur. Kalau untuk blog itu biasanya dia pilihannya nah di sini your latest post. Jadi post-post yang terbaru kita buat akan tampil langsung di halaman utama. Kalau untuk website biasanya kita akan gunakan static page. Jadi buat dulu halamannya, kemudian kita jadikan home. Oke. Caranya seperti apa? Oke, langsung aja ini ke teknisnya ya. Untuk membuat sebuah website, kita buat halaman utamanya dulu. Cara buatnya di sini, masuk ke page, kemudian pilih add new. Nah, di sini kita bisa tuliskan di sini misalkan home ya. Sudah kita buatkan home. Ini bisa dikosongkan dulu, nanti kita isi. Atau kita isi dulu, ini adalah tampilan home atau halaman home. Oke. Habis itu kita publish. Sini publish. Kemudian klik publish lagi. Nah, di sini kita bisa lihat view page. Nah, ini tampilan home kita, halaman utama kita. Nah, ini kita sudah dapat halaman utamanya yang kita tadi edit ya. Lalu kita kembali lagi supaya halaman home ini dijadikan sebagai kita jadikan sebagai halaman utama. Nah, kalau kita balik ke sini, misalkan sebelum kita setting ini, maka akan tampilnya seperti ini, welcome seperti ini. Kalau kita sedangkan kita maunya halaman home-nya yang akan kita nanti buat desainnya di sini. Jadi balik ke dashboard, kemudian pilih setting, kemudian pilih general reading. Nah, pilih static page, kemudian pilih home-nya. Homepage-nya adalah yang ini, yang home. Yang ini yang bawah dibiarkan saja dulu. Kemudian save. Oke, kita akan coba. Di sini ada pilih visit site, di open new tab aja biar enggak
tidak terclose yang ini. Oke, nah sekarang kalau kita klik belajarnya atau home-nya atau logonya nanti di sini, ini akan langsung masuk ke halaman utama. Nah disinilah kita akan desain di halaman utamanya. Oke, itu untuk video pertamanya. Nanti dilanjut dengan cara setting tema, cara upload tema dan sebagainya. Kita ulangi. Pertama, untuk membuat sebuah tulisan, ini tempatnya adalah di post. Membuat artikel, membuat berita, itu tempatnya di post. Kemudian untuk membuat sebuah halaman yang kemarin, misalkan yang JetWeb ya, apa sih bedanya ya kalau kita bisa ini kan. Nah ini adalah sebuah halaman yang sifatnya statik ya. Statiknya kita bisa ubah-ubah ininya, desainnya. Sedangkan kalau blog post biasanya ada di sini. Coba kita ada apa enggak, kita nggak ada. Nah kalau blog biasanya tampilannya seperti ini. Itu ada dari siapa pembuatnya, kemudian tanggalnya, format tanggalnya, kategorinya apa, jumlah komennya berapa. Ini biasanya blog namanya gitu, atau post. Ini post namanya. Kemudian untuk mengelola komen di sini, untuk setting pertama agar website kita bisa berjalan dengan sesuai yang keinginan kita buat dulu halamannya. Buat halamannya di add new page atau add new page di sini buat halaman home-nya. Kemudian setting reading, jadikan halaman home-nya sebagai halaman utamanya. Oke, itu aja. Coba dibuat, kalau udah tinggal di info aja.